Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang para pengamat yang jatuh hati pada penampilan Timnas Futsal Putri Indonesia dan memprediksi Vietnam akan menjadi lumbung gol Timnas Garuda Putri dalam ajang AFF Women's Futsal 2026. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas satu pertandingan yang, rasanya campur aduk banget. Penuh drama, ketegangan, dan ya sayangnya juga patah hati. Ini cerita tentang laga semifinal kejuaraan futsal wanita AFF 2026 antara Indonesia melawan Australia. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Dengan permainan yang sekuat itu, gimana ceritanya kemenangan yang udah di depan mata bisa hilang gitu aja di momen-momen paling akhir? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Jadi ini terjadi hari Sabtu, 28 Februari. Timnas futsal putri kita, Garuda Pertiwi, itu udah deket banget sama final. Di babak semifinal, mereka harus berhadapan dengan Australia. Dan taruhannya itu tinggi banget, 1 tiket ke laga puncak. Dan jangan kira nih pertandingan yang gampang sebelah ya, sama sekali enggak. Dari menit pertama, dua tim ini langsung tancap gas. Bener-bener pertarungan sengit di mana setiap gol itu langsung dibalas, bikin kita yang nonton jadi deg-degan terus. Nah, coba deh perhatiin timeline ini. Ini yang bikin pertandingan ini seru banget. Lihat deh, menit ke-8 kita berhasil unggul 1-0. Semenit kemudian langsung disamain jadi 1-1. Pola yang sama keulang lagi di babak kedua. Kita mimpin 2-1 di menit 29 dan lagi-lagi cuma butuh semenit buat Australia buat nyamain kedudukan. Ini nunjukin betapa ketatnya pertandingan ini. Gol pertama kita tuh lahir dari sebuah skema yang keren banget. Insya Fadia Salsabila berhasil menyelesaikan serangan balik secepat kilat di menit ke-8. Momen itu langsung bikin kita semua punya harapan besar. Terus gol kedua kita, ini bener-bener momen keajaiban individu. Dea Febrina melakukan solo run, ngelewatin pertahanan lawan, dan dengan cerdiknya, dia nyungkil bola buat ngelewatin kiper Australia, Sarah Easthope. Gol yang cantik banget, bener-bener kelas dunia. Tapi, ada tapinya. Ada satu hal yang jadi kelemahan kita di laga ini, yaitu situasi bola mati. Jadi tendangan bebas atau sepak pojok gitu. Ternyata, Australia jago banget manfaatin momen-momen ini. Kedua gol penyeimbang mereka yang dicetak oleh Claire Holder itu semua asalnya dari skema bola mati. Ini bukan cuma kebetulan loh, tapi nunjukin kalau mereka punya strategi matang dan mungkin konsentrasi pertahanan kita sedikit goyah pas momen itu. Karena skor imbang 2-2 sampai waktu normal habis, pertandingan pun harus lanjut ke babak tambahan. Suasananya makin tegang pastinya. 2 kali 5 menit ini bakal jadi penentu segalanya. Sepanjang perpanjangan waktu, kedua tim mainnya hati-hati banget. Pertarungannya alot, dan sejujurnya kayaknya udah pada siap-siap buat adu penalti. Tapi kemudian, di detik-detik paling akhir, saat semua orang mungkin udah pasrah nunggu adu tos-tosan, terjadilah momen itu. Dan ya, inilah momen yang bikin kita semua patah hati. Tepat di penghujung laga, dari skema yang sama lagi, bola mati, Australia dapat kesempatan emas. Trudy Camilleri nggak menyia-nyiakannya. Skor berubah jadi 2-3. Dan waktunya habis. Udah nggak ada lagi kesempatan buat ngebales. Selesai sudah. Media menggambarkannya dengan sangat pas. Momen itu benar-benar jadi mimpi buruk bagi Indonesia. Kalah dengan cara kayak gini, di detik terakhir setelah berjuang mati-matian, jelas rasanya sakit banget. Oke, meski kita kalah dengan cara yang menyakitkan, turnamennya kan harus tetap berjalan. Coba kita geser sedikit, lihat apa yang terjadi di pertandingan semifinal yang satunya. Soalnya, hasil laga ini bakal nentuin lawan kita selanjutnya. Nah, di semifinal lainnya, ada tuan rumah Thailand yang berhadapan dengan Vietnam. Seperti yang kalian bisa lihat di grafik ini, Thailand berhasil menang dengan skor yang cukup meyakinkan, 4-2, dan mereka pun lolos ke final. Jadi, dari hasil 2 semifinal tadi, sekarang jadi jelas kan peta pertarungan di hari terakhir turnamen, yang menang ketemu yang menang di final, dan yang kalah ketemu yang kalah buat perebutan tempat ketiga. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Indonesia bakal berhadapan dengan Vietnam di laga perebutan tempat ketiga. Sementara itu, di partai puncaknya, Australia bakal menantang tuan rumah, Thailand. Jadi, intinya adalah perjuangan kita belum selesai. Masih ada 1 medali yang bisa dibawa pulang.
Fokusnya sekarang geser total ke pertarungan untuk merebut medali perunggu. Nah, buat kalian yang mau terus ngasih dukungan, catat detail ini ya. Indonesia akan melawan Vietnam untuk perebutan peringkat ketiga. Pertandingannya bakal digelar di Terminal 21 Korat jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Setelah ngalamin kekalahan yang sesakit itu, kira-kira timnas kita mampu nggak ya buat ngumpulin lagi semangatnya, bangkit, dan menutup turnamen ini dengan bawa pulang medali? Kita semua berharap begitu kan?